udah menerima dengan ikhlas dan pasrah kan. Setelah itu dia sudah merasa bahwa udah aku nggak sakit aja. Udah dah. Seolah-olah udah bener-bener nggak Ya, sakit gitu. gini, kalau sakit itu kan sangat bisa diukur ya, Mas. Kalau di teknik kita kan 0 sampai 10. Kalau memang masih ada di level 5, kalau menurut saya ya jangan berhenti. Kejar terus sampai 0. Gitu. Kecuali dia memang betul sampai 0 ya. Ya, mungkin ada yang berhenti di 5 terus dicuekin gitu, terus sembuh, ya mungkin saja. Biasanya itu terjadi di level-level menjelang 0, Mas, di 2 itu. 2, 1 ada udah merasa wis lah gitu kan. Nanti lambat laun memang ada proses kesembuhan, ya. Mau langsung praktek sekarang? Ya udah, Nah, iya, oke. yuk. Untuk teman-teman yang sedang merasa punya problem dengan jodoh, silakan ikuti proses ini. Tapi disclaimer ya, tidak berarti setelah tapping nanti malam Anda dapat pacar, ya. Tidak sederhana itu. Yang akan kita lakukan adalah menurunkan level ketegangan akibat masalah Anda. Bahwa nanti tiba-tiba dapat, ya itu bonus. Kamu ikut. Oh, masih jomblo ya? Katanya kamu pengen dapat istri kayak Ci. Oh, maksud lagi. Siap. Gimana nih? Ayo ya. Pertama gini deh. Di usia yang sudah cukup, terutama perempuan ya. Itu Duduk yang enak, Bi. apa namanya belum dapat jodoh. Pertama pasti gelisah. Ya. Yuk, ikuti tapping saya. Nah, sebelum tapping minum dulu. Minum dulu. Kenapa kok minum? Karena minum itu enak. Jadi nggak ada hubungannya sama apalah gitu ya. Minum aja Di gitu. grup tanya. Oh kalau tappingnya 10 kali minumnya apa ya? 10 kali gitu. Itu padahal saya terangin itu di kelas tuh. Lah kalau tapping sehari 50 kali 50 gelas, Mas kembung, Mas. 50 gelas. Ya, udah siap teman-teman. oke. Oke, yuk sekarang kita ketuk-ketuk karate chop kita sambil mengucapkan kalimat setapnya seperti ini. Mbak Ervina, Walaupun saya gelisah walaupun saya gelisah. karena di usiaku yang sekian, sebutin umur Anda, belum mendapatkan jodoh. Oke. Tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, sekali lagi ulangi sampai Isunya bisa diganti sendiri ya? mungkin? silakan Ha. ya, silakan, ini contoh saja. Iya. Oh ya, nggak harus masalah jodoh, masalah Ya. apapun silakan. Isunya Ya. ganti sendiri teman-teman. Ya, silakan, konteks sesuai masalah yang Anda, dialami ya. teman-teman aja. Walaupun ulangi 3 kali ya, walaupun saya merasa gelisah karena sampai saat ini belum mendapatkan jodoh, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, sekali lagi, walaupun sampai saat ini walaupun saya gelisah karena sampai saat ini belum mendapatkan jodoh, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Sudah, sekarang pindah ke kepala. Ya, walaupun saya gelisah karena sampai saat ini saya belum menemukan jodoh yang cocok, terserah mau tambahin apa-apa, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, sekarang pindah ke ujung alis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke pelipis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Tulang selangka saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah ketiak saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Turun ke bawah payudara, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus pencet pergelangan tangannya. Sambil tarik nafas dalam-dalam. Pindah tangan satunya, tarik nafas. Ya, cukup. Sekarang kita ulangi lagi dari bawah payudara. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Naik ke ketiak. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Naik lagi, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Naik ke tulang selangka. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pelipis saya menerima dengan ikhlas dan pasrah.
Ujung alis saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ikhlas dan pasrah. Kembali ke kepala lagi. Gak usah ngomong apa-apa, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas lagi. Sekali lagi. Udah cukup, minum lagi. Oke. Ya, nah ini baru satu emosi. Iya. Nanti ulangi lagi, cemas. Oh. Ya, walaupun saya cemas karena belum dapat jodoh. Selesai, apalagi panik. Kalau usia udah, kalau jam biologis wanita kan terbatas ya, panik belum dapat jodoh. Terus kemudian marah, ya, dan seterusnya. Tapi jangan terus berpikir setelah ini pasti dapat jodoh, gitu loh ya. Ini hanya untuk menurunkan ketegangan-ketegangan itu saja. Nah, bukan tidak mungkin dengan level ketegangan itu menurun, vibrasi Anda meningkat, kemudian mendatangkan jodoh. Bukan tidak mungkin. Oke Om, aku potong sebentar ya, mohon maaf ya. Misal Om, orang itu lagi sakit gitu Om. Nah, orang itu lagi sakit, terus kemudian dimodif nih. Dimodifnya itu artinya setelah dia melakukan tapping, dia berada pada state di mana dia merasa udah aku seolah-olah ini bener-bener udah sembuh gitu. Jadi mau sembuh apa enggak wis enggak penting lagi gitu. Nah, dimodifikasi begitu itu gimana Om? Tadi gimana Mas? Saya kurang ngerti. Jadi misalnya udah menerima dengan ikhlas dan pasrah kan. Setelah itu dia sudah merasa bahwa udah aku nggak sakit aja. Udah dah. Seolah-olah udah bener-bener nggak sakit gitu. Gini, kalau sakit itu kan sangat bisa diukur ya Mas. Kalau di teknik kita kan 0 sampai 10. Kalau memang masih ada di level 5, kalau menurut saya ya jangan berhenti. Kejar terus sampai 0. Gitu. Kecuali dia memang betul sampai 0 ya. Ya, mungkin ada yang berhenti di 5 terus dicuekin gitu, terus sembuh, ya mungkin saja. Biasanya itu terjadi di level-level menjelang 0 Mas, di 2 itu. 2, 1 ada udah merasa wis lah gitu kan. Nanti lambat laun memang ada proses kesembuhan. Tapi tentu tidak keluhan-keluhan yang sifatnya serius ya. Itu yang berlaku biasanya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan psikosomatis. Nyeri leher, nyeri otot, sakit kepala itu bisa. Tapi kalau yang kayak diabetes, segala macam tentu perlu pendalaman Mas. Gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang belum punya pekerjaan juga sama. Isu dimodif sendiri, silahkan. isunya diganti gitu ya. Iya. Nah, teman-teman ada nggak yang misalnya sekarang sakit-sakit apa begitu yang sekiranya ringan-ringan gitu bisa di-share? Jangan sakit jantung ya. Jangan stroke. Waduh. Yang ringan-ringan aja, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, nggak bisa nengok, di TikTok, gitu. Ya. Mungkin kita bisa praktik langsung gitu. Mbak Ervina, oh darah tinggi. Nah, tuh banyak stresnya tuh. Ambien. Oke, darah Ambien tinggi. tuh di grup kita ada beberapa yang sembuh tuh Mas. Iya. Ya, ada. Bukan sembuh ya, nyerinya hilang. Batuk. Batuk apalagi itu pas duitnya habis itu. Ayo fokus ke sini ke penyakit ini Om ya. Ya, habis ini ya teman-teman ya. Sakit di leher. Nah, ayo sebutin semuanya yuk. Benjolan di mana? Benjolan di pilek. Pilek yuk. Pilek oke. Nah, untuk yang sifatnya kayak benjolan-benjolan gitu Mas, itu perlu pendalaman lebih intens ya. Saya nggak menggaransi setelah ini akan sembuh. Tapi kalau cuma masalah hidung buntu, nyeri leher yang bersifat dengan metabolisme tubuh saja, simptomatis, itu peluangnya di atas 80%. Oke. Ya. Sakit gigi Om ya. Sakit gigi ya. Ayo, nanti ya di segmen ketiga habis ini kita praktik yang tentang sakit-sakit itu. Video ini sekaligus mengirimkan pesan kepada semua teman-teman, kepada semuanya bahwa ternyata tubuh manusia itu memiliki kemampuan self healing gitu ya. Kecerdasannya udah canggih luar biasa gitu ya. Canggih luar biasa. Oke. Termasuk gini Mas, sebenarnya teman-teman harus mulai menyadari ya bahwa rasa sakit yang datang kepada diri kita yang kita rasakan itu, kalau Bu Sinta kan mengatakan pesan ilahi ya Tuhan ya. Kalau saya menyebutnya itu sebagai warning system, sebagai alarm. Karena tubuh mengirimkan isyarat kepada kita. Yun kamu stres, Yun kamu jengkel. Itu bentuknya apa? Bukan bunyi handphone tapi sakit kepala, nyeri sendi, ambiennya kumat dan segala macam. Nah, bisa nggak Om? Misal kita sebagai orang tua nih ya, ajarin misalnya kita nappingin anak gitu. Misalnya anak lagi gimana itu bisa nggak? Prinsipnya bisa Mas. Prinsipnya bisa. Cuman tadi yang saya bilang kita ngomong masalah kelas terapis tadi.
sebelum menangani anak, tetap saya insist beresin energinya orang tuanya dulu. Ya, meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu boleh saja dipraktekin. Ya, gitu. ya. Oke, baik teman-teman, habis ini kita akan praktik ya sakit-sakitnya teman-teman tadi, silakan disebutin. Terus nanti kasih kesaksian ya. Nanti kasih ini, komen, ada perubahan ini. Ya. Tadinya 8. Termasuk yang nggak manjur pun ceritain. Nggak usah, harus. Saya nggak pengen cuma dipuji aja, enggak. Saya pengen justru jujur apa adanya. Sembuh ya ngomong sembuh, nggak sembuh ngomong nggak sembuh. Bantuin pasien sakit boleh nggak? Bu Ervina tanya, tapping bantuin pasien sakit boleh nggak? Jangan dulu. Jangan dulu. Okay. Fokus pada diri sendiri. Kuasai dulu, rasakan dulu. Bener nggak sih? Jangan cuman orang-orang ini cuman bohong. Jangan-jangan Mas Yuni cuman ngecap aja. Rasain dulu deh. Tapi kalau ditanya bisa, ya bisa lah. Bisa. Om Yuyun juga terapi jarak jauh kan, berarti kan bisa gitu ya. Bisa. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Jadi ini nggak ada urusan sama kesaktian ya. Ini teknik, skill, ilmu. Jadi asal kita belajar pasti bisa. Oh ya, teman-teman tadi ada yang tanya bagaimana cara jadi reseller. Farah Serenova, silakan kontak aja di bio TikTok, itu ada admin ya, WA-nya admin. Oke, Om Yuyun, kita habis ini praktek lagi. Oke. Ajar praktek ya Om ya. Mari. Oke. Benjolan kita tiga konten atau berapa? Mau berapa? 4, oke. Aman kan? Aman, nggak masalah. Oh ya. Ini aja Mas, di setiap konten kita omongin tentang apa namanya rekaman itu. Oh iya, di-mention terus aja. Jadi setiap kali orang tua nanti langsung ngejar ke keranjang kuning gitu kan ya. Jadi teman-teman yang mau ini yang kemarin nggak sempat ikut Zoom, nanti bisa beli rekamannya ya, teman-teman ya. Menggunakan Telegram. Ya. Telegram ya. Berarti harus install aplikasi Telegram dulu. Udah, Vi. Oke. Baik, sekarang kita akan praktik ya. Kita akan praktek teman-teman yang sakit-sakit tadi udah disebutin semuanya. Tapi sebelum itu saya ingin kasih pesan ke sahabat semuanya yang belum Zoom, kemarin belum ikut Zoom. Bisa dapat video rekamannya dengan harga terjangkau, silahkan kontak kita ya teman-teman ya. Sehingga teman-teman tahu, oh gini toh caranya gitu ya. Dan seru dialognya bersama Om Yuyun kemarin ya. Aku juga. Dan nanti untuk pembelian ini nanti ada bonus e-book 2. Apa tuh e-booknya? E-booknya tentang keluhan fisik dan emosi negatif. Ya, jadi supaya teman-teman nanti tidak kesulitan mencari misalnya gini, kalau sakit ini kalimatnya apa? Ya. Itu kan yang biasanya tantangannya di situ. Okay. Ada juga yang kesulitan mikir gitu loh. Nah, di e-book 2 itu nanti sudah ada contoh-contohnya. Mungkin tidak semuanya ada, tapi dari kasus-kasus itu yang saya kumpulkan yang banyak dialami oleh banyak orang. Jadi teman-teman nanti setelah mempelajari rekaman kelasnya, kebingungan mencari kalimat-kalimat setupnya, bisa buka e-book itu. Ya. Oke ya, teman-teman ada bonus istimewa buat sahabat semuanya. Oke. Tadi udah ada yang sakit batuk, ada yang sakit gigi, ada yang ambien gitu ya. Terus macam-macam jenis penyakitnya. Ayo kita hajar, kita sikat semuanya, praktek. Ya. Kali ini nanti jangan lupa kasih testimoni yang turun dari 8 ke 5, 5 ke 3, atau yang sama sekali nggak berubah, atau tambah parah, silakan nanti atau pindah, tiba-tiba dari sakit kepala jadi sakit pinggang. Ada yang seperti itu, Om, ya? Banyak. Ya, itu yang grup itu tiba-tiba sekarang jadi gatal-gatal gitu kan. Ada kayak gitu. Nah, saya mau ngomong barusan ya, sebentar. Teman-teman yang sekarang punya keluhan itu, yang Anda cari rasanya. Mamanya gini, flu. Rasanya apa? Hidung buntu. Nah, ya. Atau batuk. Jangan batuknya, tapi tenggorokannya gatel. Nah, tenggorokannya perih, tenggorokannya sakit. Ya, apalagi kepala. Kepalaku sakit, nyut-nyutan. Leherku sakit buat nengok. Lambungku perih. Gigi geraham bawah kiri nyut-nyutan. Nah, misalnya begitu ya.
Nah, gigi pun coba perhatiin. Gigi itu ada dua kalau sakit gigi. Pertama memang giginya yang bermasalah, ya, akar giginya apalah gitu ya. Yang kedua gusi. Jadi coba yang sakit gigi cek dulu betul, apakah yang sakit itu gusi atau gigi? Karena kita salah nembak nggak kena, nggak manjur mas, ya seperti itu, ya. Oke, kalau sudah siap, nah minum lagi. Minum dulu ya teman-teman. Ya. Ayo yang sakit-sakit tadi, yang sakit-sakit batuk, sakit gigi, pundak kaku, kesleo. Nah, pundak itu coba kalau yang pundak pakai kata otot bahu. Otot bahu. Ya, karena kalau pundak itu kan kesannya kan semuanya, padahal yang ototnya itu biasanya tuh otot bahu, itu lebih spesifik. Ya. Yuk kita mulai. Nah, kalau siap, yuk kita ketuk-ketuk karate chop kita sambil mengucapkan. Ini kanan dulu, kiri dulu sama. Bebas. Jadi gini, untuk tangan itu bisa kanan saja, bisa kiri saja, bisa dua-duanya. Oh, kalau tangannya cuma satu gimana ketuk-ketuknya? Nggak usah pakai tangan, langsung kepala. Dilewatin ya? Lewatin bisa. Atau begini. Ya sama ya. Tapi karena di sini ada titik meridian tubuh sebenarnya. Jadi yang atau pakai ini nih juga bisa. Oh iya. Gitu ya. Yang penting ini tersimulasi dengan ketukan-ketukan. Yuk, ayo Om. Yuk. Walaupun gigi sebelah kiri bawah spesifik ya. Nyeri atau sakit, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun sahabat. Untuk yang ambeien nih, walaupun anusku perih, panas, sakit, karena ambeyenku kumat, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya. Atau walaupun otot bahu kanan pegel, atau kanan kiri pegel, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah.